Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Let's start our lesson membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berserah diri. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa lapang dada. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa mohon kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan kita hari ini dimudahkan oleh Allah ya. Teman-teman, untuk hari ini materi kita adalah Sumpah Pemuda dan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar atau janji yang diucapkan secara bersama-sama oleh para pemuda Indonesia pada saat penjajahan. Sumpah itu diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Indonesia belum merdeka, masih dijajah oleh Belanda. Sumpah Pemuda bertujuan untuk menyatukan daerah-daerah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semua mengakui satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya rempah-rempah, sehingga menarik negara lain untuk menguasainya. Negara yang pertama kali menjajah Indonesia adalah Belanda, kemudian Inggris, dan Jepang. Perjuangan melawan penjajah sudah dilakukan sejak dahulu, akan tetapi tidak berhasil karena hanya dilakukan oleh daerah-daerah tertentu dan kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, golongan atau kelompok tersebut harus dipersatukan. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Kongres tersebut dihadiri perkumpulan pemuda dan mahasiswa serta partai politik. Mereka menyatakan bahwa persatuan sangat diperlukan. Tanpa persatuan dan kesatuan, perjuangan akan sia-sia. Pada saat Kongres Pemuda II, lagu Indonesia Raya yang diciptakan W.R. Supratman diperdengarkan. Kemudian, Muhammad Yamin menyusun rumusan Kongres dari sisi sejarah. Rumusan itulah kemudian dijadikan sebagai isi Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda tersebut adalah sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tokoh penting Sumpah Pemuda, yaitu Muhammad Yamin sebagai perumus naskah Sumpah Pemuda.
Yang kedua, Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Kongres Sumpah Pemuda. Yang ketiga ada Muhammad Tabrani, penggagas Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada Sunarjo Sastrowardoyo, penasihat panitia Kongres Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, yang diperdengarkan secara instrumental menggunakan biola pada Kongres Sumpah Pemuda II. Si Kong Leong, pemilik rumah yang dijadikan tempat Kongres Sumpah Pemuda. Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo, organisasi yang dianggap sebagai tonggak bangkitnya semangat kebangsaan. Setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda, para pemuda semakin giat berjuang, meskipun hanya bersenjata bambu runcing. Akhirnya bangsa kita bisa terlepas dari tangan penjajah. Semua berkat rahmat dan ridho dari Allah. Selain itu juga karena semangat perjuangan pemuda dan para pahlawan. Sebagai generasi penerus, kita harus tetap membina persatuan dan kesatuan. Selain itu, kita juga harus rajin belajar sebagai wujud untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Tujuan Sumpah Pemuda. Yang pertama, menyadarkan kepada pemuda akan pentingnya perjuangan. Yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan di antara pemuda Indonesia. Yang ketiga, menciptakan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, ingin mencapai Indonesia merdeka. Semangat pemuda Indonesia, semangat belajar teman-teman ya. Yang selanjutnya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Beragam budaya dan suku bangsa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Teman-teman, apakah kalian sudah bisa menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nusa, artinya pulau atau tanah air. Tanah tumpah darah, tanah tempat tinggal kita. Satu nusa berarti meskipun terdiri atas beribu-ribu pulau, tetapi tetap satu tanah air, yaitu Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri banyak pulau, baik kecil maupun besar, dari ujung barat sampai timur, dan dari utara sampai selatan. Semua itu kita akui sebagai satu nusa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Satu bangsa, artinya bahwa meskipun kita terdiri atas banyak suku, tetapi kita tetap mengaku sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak suku, misalnya suku Jawa, Dayak, Bugis, Batak, Asmat, Aceh, dan lain-lain. Jadi, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bahasa, artinya bahasa Indonesia dijadikan satu-satunya bahasa persatuan. Saat itu, para pemuda dari berbagai daerah menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi di antara mereka. Dengan diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka akan semakin kuat rasa persatuan di antara pemuda Indonesia. Persatuan sangat penting bagi perjuangan bangsa. Tanpa semangat persatuan dan kesatuan, perjuangan bangsa tidak akan terwujud. Penjajah akan mudah menindas kita bila kita tidak bersatu.
Perjuangan para pahlawan kita pernah gagal karena kurangnya persatuan. Oleh karena itu, rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa harus dimunculkan dan dikembangkan. Ayo, perkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk tugas, silakan teman-teman mengerjakan halaman 83, 84, 87, dan 88. Selamat mengerjakan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.